Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mengetahui pemrograman itu apa. Mulai dari pengertian bahasa pemrograman, fungsi dari bahasa pemrograman, kelompok bahasa pemrograman, dan yang keempat tingkatan bahasa pemrograman. Karena di sini kita akan belajar membuat program. Tapi sebelumnya apa itu program? Baik, pertama pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar mempunyai fungsi tertentu. Jadi bahasa pemrograman itu adalah sebuah realisasi instruksi atau perintah dari kita untuk memerintahkan komputer. Agar apa? Agar komputer tersebut bisa memiliki fungsi yang sesuai dari apa yang kita perintahkan. Contohnya seperti apa bahasa pemrograman itu? Di sini adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program hasil dari pembuatan program yang diberikan instruksi-instruksi oleh programmer-programmer yang membuat Microsoft Excel ini adalah diantaranya untuk menghasilkan perhitungan-perhitungan di sini. Contoh seperti di sini 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, salah satu fungsi yang dimaksud dari programmer Microsoft Excel ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan lain-lain. Itu adalah salah satu instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer yang dinamakan program Microsoft Excel ini. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa pemrograman. Di sini adalah pengertian bahasa pemrograman. Kemudian kita beralih ke fungsi pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Nah, yang ini kita harus garis bawahi. Yang kita inginkan, alur yang kita inginkan. Saya coba bold. Alur berpikir yang kita inginkan. Kita bold terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi fungsi adanya bahasa pemrograman itu untuk memerintahkan komputer agar mengolah data yang sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Program kasir. Program kasir ini disusun, yaitu diberikan instruksi-instruksi atau perintah-perintah untuk menghitung jumlah barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Isi pulsa adalah program yang diperintahkan, yang diberikan instruksi agar komputer melakukan pengisian pulsa agar pulsa yang kita miliki itu bertambah dan lain-lain sejenisnya. Contoh realnya adalah saya mempunyai alur pikir yang saya inginkan itu untuk membaca bahasa Inggris dengan benar. Jadi saya membuat panduan belajar bahasa Inggris dengan benar, tapi bicaranya di sini contoh program yang sudah saya buat nanti akan teman-teman buat adalah pemandu belajar bicara bahasa Inggris dengan benar. Apa fungsinya atau apa instruksinya? Seperti ini. Perintah dari program belajar bicara bahasa Inggris adalah memberikan contoh, memberikan panduan bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris dengan benar.
atau bicara, sederhananya bicara. Ini saya membuat program dengan alur berpikir saya adalah seperti ini perintahnya, instruksinya. Perintah atau instruksi. Objeknya apa? Di sini kalau misalkan saya menginput hello atau hi. Misalkan apa lagi? Misalkan love. Misalkan yang susah. Nah, ini. Hasilnya adalah berupa suara bicara dengan bahasa Inggris. Nah, di program ini saya membuat program ini, saya cuma berikan perintah atau instruksi komputer untuk memberikan panduan bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris dengan benar. Misalkan saya nggak tahu bagaimana cara membaca bahasa Inggris halo ini kayak gimana, apakah dibacanya halo apa hello atau gimana? Nah, saya nggak tahu. Saya perintahkan di sini, tolong komputer bacakan atau bicarakan apa yang saya ketik di sini, bahasa Inggris yang saya ketik di sini. Halo, gimana cara bacanya dalam bahasa Inggris? Oh, halo, seperti itu. Misalkan hi, he. Nah, kalau nggak tahu bahasa Inggris kan he dibacanya ini kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris seperti apa bicaranya kalau untuk membaca he ini? Hai, terdengar kan? Lagi, hai, ulangi. Hai, seperti berarti kalau ada he di sini, saya harus membacanya hai bukan he. Kemudian ada lope. Nah, di sini tulisannya lope kalau bahasa Indonesia. Bagaimana cara pengucapan dengan benar? Apa love atau love atau gimana? Nah, tolong komputer kasih tahu saya. Seperti itu perintahnya. Love. Komputer ngasih tahu untuk membaca love ini adalah love. Kemudian home. Bagaimana cara membaca home? Home. Nah, seperti itu home. Lagi home. Page layout, di sini ada page layout. Page layout tulisannya. Page layout. Bagaimana cara membacanya? Apa membacanya page layout? Apa gimana? Page layout. Nah, jadi untuk membaca ini page layout ini adalah page layout. Ini dibacanya page, ini dibacanya layout. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi bahasa pemrograman. Adalah perintah, yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Jadi insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kita butuh program apa misalkan untuk usaha atau untuk absensi, untuk mengolah absen dan lain-lain. Itu sebagian kecil dari fungsi bahasa pemrograman. Baik, berikutnya adalah kelompok bahasa pemrograman. Ternyata bahasa pemrograman itu ada kelompoknya. Yang pertama adalah Object Oriented Language, High Level Language, 3 Middle Level Language, 4 Low Level Language. Nah, dari 4 kelompok ini yang akan kita bahas adalah Object Oriented Language. Apa Object Oriented Language? Seperti ini, seperti program yang kita buat ini, seperti ini. Objeknya adalah yang kita perintahkan apa, hasilnya ini, instruksinya ini. Jadi ada instruksi, ada hasil, tampilkan hasilnya, dan di sini adalah visual dari instruksi-instruksinya. Dan yang akan kita bahas seterusnya dalam sesi Visual Basic ini adalah yang pertama, yaitu OOL, Object Oriented Language. Kemudian yang keempat, tingkatan bahasa pemrograman. Ternyata pemrograman itu ada tingkatannya. Apa saja tingkatannya? 1, bahasa tingkat tinggi, yaitu pemrograman tingkat tinggi. 2, tingkat menengah. 3, tingkat rendah. Nah, yang akan kita bahas adalah bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, tingkat menengah. Yang ketiga, tingkat rendah. Tapi yang akan kita bahas 1, yaitu bahasa tingkat tinggi. Nah, dalam bahasa tingkat tinggi ini ada pemrograman, yaitu Visual Basic, Pascal, Java, PHP, dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah Visual Basic. Nah, ini aplikasi ini saya buat dari Visual Basic. Kenapa bahasa tingkat tinggi? Karena di dalam perintah ini
ada bahasa-bahasa manusia, seperti cara membaca ini adalah bahasa manusia. Kemudian dalam pengkodingannya juga ada beberapa coding yang menggunakan bahasa manusia. Oke, seperti itu Visual Basic, bahasa tingkat tinggi Visual Basic termasuk. Nah, dan yang akan kita bahas adalah Visual Basic. Baik, demikian session kali ini tentang pemrograman itu apa. Ya, untuk memotivasi kita coba akan buat tentang sebuah program yang kita definisikan perintahnya apa, fungsinya apa. Seperti yang di Excel ini, perintahnya atau instruksi yang kita perintahkan kepada komputer itu apa, hasilnya seperti apa, objeknya apa aja. Nah, kita akan coba buat sebuah program. Programnya apa akan kita definisikan, akan kita presentasikan, akan kita bincangkan dan sejenisnya ya. Pokoknya mah kita bareng-bareng buat program, buat sebuah program yang akan kita buat. Apa nih programnya? Seperti itu. Baik, untuk pembuatan programnya akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Bagaimana apabila ada pertanyaan dalam bahasa sederhana ini ya, pembahasan sederhana maksudnya, yaitu pemrograman itu apa, silakan. Jika ada yang ditanyakan, hubungi kontak yang sudah dicantumkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama ini, semoga bermanfaat. Dan lagi-lagi saya tidak akan jenuh untuk memberikan semangat kepada teman-teman dan adik-adik sekalian untuk terus belajar pemrograman. Insya Allah bermanfaat buat kita dan orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.